Mencatat transaksi penjualan. Yang pertama, quote atau penawaran. Biasanya dibuat untuk estimasi atau penawaran penjualan ke seorang pelanggan tanpa terjadi transaksi. Penawaran tidak berdampak pada persediaan. Lalu yang kedua, sales order atau order penjualan adalah penjualan yang diharapkan terjadi di masa depan. Order penjualan bukanlah transaksi aktual yang berdampak pada keuangan dan persediaan perusahaan, melainkan hanya informasi pembelian saja sampai siap menggunakannya. Pada Mayop, pembayaran dari pelanggan pada sebuah order penjualan akan membuat sebuah transaksi pengeluaran kas. Lalu yang ketiga, invoice bill atau faktur penjualan adalah penjualan aktual dan mencatat sebuah jurnal transaksi yang sesuai dan mengurangi persediaan di tangan. Baik, untuk transaksi yang pertama yaitu mencatat penawaran kepada pelanggan. Kita pilih menu sales, enter sales. Pada bagian invoice kita ubah menjadi quote. Nah, pada bagian customer kita isi dengan nama CV Aras Komputer. Iya. Lalu pada tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 5 bulan 1 2006. Ya, sudah pas. Pada bagian chipnya kita isikan 2 item numbernya PR001, lalu descriptionnya prosesor Pentium dengan harga 1.150.000. Ya, totalnya sudah ada. Lalu kita ubah pajaknya menjadi PPN. Lalu untuk item kedua 2 buah dengan item number RA001. Ya, deskripsinya RAM Kingston dengan harga 4.700.000. Baik, 470.000. Pada bagian teksnya kita ganti dengan PPN. Lalu yang ketiga dengan jumlah 2 unit. Lalu item numbernya MT005, monitor SPC dengan price-nya yaitu 605.000. Ya, totalnya 1.210.000. Ya, teksnya kita ganti dengan PPN. Ya, sudah selesai semua. Lalu kita save quote. Ya, lalu untuk transaksi yang kedua mencatat pesanan penjualan. Kita pilih sales, enter sales. Lalu pada bagian code-nya kita ganti order. Customer-nya kita isi dengan nama CV Johnny Computer. Iya. Lalu tanggalnya 18 Januari. Ya. Lalu pada bagian shipnya 1 unit, item numbernya yaitu KR001, yaitu komputer rakitan Ki100 dengan price-nya sebesar 4.250.000 dan teksnya kita ganti dengan PPN. Nah, di soal sebelumnya sudah dibuat perkiraan biaya angkutnya sebesar 45.000. Lalu pada bagian freaknya kita buat sebesar 45.000. Ya. Lalu setelah itu kita bisa langsung record. Oke. Baik, transaksi selanjutnya yaitu mencatat pesanan penjualan dengan uang muka. Nah, untuk hal ini kita input dari sales, kemudian klik enter sales. Nah, untuk bagian order kita pilih order, dan untuk bagian customer kita pilih CV Aras Komputer. Nah, untuk tanggalnya kita ganti jadi 6 Januari 2006. Kemudian untuk item yang pertama shipnya yaitu 2 dengan item number PR001.
dan description-nya prosesor Pentium. Harga per unitnya yaitu 1.150.000. Maka jumlahnya yaitu 2.300.000. Untuk tax kita pilih PPN. Kemudian untuk item yang kedua, ship-nya yaitu 2 dengan item number RA001 dengan description RAM Kingston. Harga per unitnya adalah 470.000. Maka jumlah totalnya yaitu 940.000. Nah, untuk tax kita pilih PPN. Untuk item yang ketiga, ship-nya itu juga 2 dengan item number MT005 dengan description yaitu monitor SPC. Harga per unitnya adalah 605.000, maka totalnya 1.210.000. Untuk tax kita pilih PPN. Nah, sehingga subtotal dari ketiga item tadi yaitu 4.450.000 dengan tax 445.000. Kemudian untuk bagian pay today kita isi sejumlah dengan uang muka yang dibayarkan yaitu 500.000. Kemudian kita klik record. Lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu penerimaan uang muka lebih dari sekali. Nah, ini kita input pada sales, kemudian kita klik receive payment. Nah, kemudian untuk deposit to account kita pilih cash. Nah, untuk customer kita pilih CV Aras Komputer. Nah, untuk amount receive-nya kita masukkan seperti yang ada di modul yaitu sejumlah 750.000. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 7 Januari 2006. Nah, setelah itu kita cek. Kita lihat di sini jika out of balance-nya sudah 0, maka kita langsung klik record. Lanjut. Nah, untuk itu kita klik pada menu sales, kemudian kita klik enter sales. Nah, untuk bagian order kita ganti dengan invoice. Untuk customernya kita pilih CV Aras Komputer. Nah, karena ini adalah penjualan dari pesanan yang terjadi pada tanggal 6, maka kita pilih pesanan yang terjadi pada tanggal 6. Nah, setelah sudah semua, kita klik OK. Lalu transaksi yang ke-6 yaitu faktur penjualan tanpa pesanan. Nah, ini sama, kita input dari sales, enter sales. Lalu di bagian order kita ganti menjadi invoice. Lalu customernya kita ubah menjadi CV Techcom. Di bagian tanggal juga kita ubah menjadi tanggal 2 Januari 2006. Lalu di bagian ship kita isi item yang pertama 2 unit dengan item number HD001 hard disk quantum dengan harga per unit 400.000, sehingga totalnya menjadi 800.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lalu item yang kedua yaitu sama 2 unit dengan item number MO002 motherboard Asus dengan harga per unit 930.000, sehingga totalnya menjadi 1.860.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lalu ke item yang ketiga yaitu 2 unit dengan item number MS012 mouse Genius dengan harga per unit 40.000, sehingga totalnya menjadi 80.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Nah, jika sudah, langsung kita record.
Lalu transaksi yang ketujuh yaitu faktur penjualan dengan penerimaan sebagian. Sama dari sales, enter sales. Ini sudah benar, invoice. Lalu customernya kita masukkan CV Modern Komputer. Oke, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 5 Januari 2006. Bagian ship kita masukkan item yang pertama yaitu 3 unit dengan item number HD001 hard disk quantum dengan harga per unit 400.000 sehingga totalnya menjadi 1.200.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lalu item yang kedua 3 unit dengan item number MO002 motherboard Asus dengan harga per unit 930.000 sehingga totalnya menjadi 2.790.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Nah, lanjut ke item yang ketiga, 2 unit dengan item number MS012 mouse Genius dan harga per unit 40.000 sehingga totalnya menjadi 80.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Nah, karena ini soalnya faktur penjualan dengan penerimaan sebagian, maka di pay today kita isi dengan total nilai yang diberikan, yaitu di soal senilai Rp800.000 sehingga balance due-nya menjadi Rp3.677.000. Jika sudah, langsung kita record. Lanjut ke transaksi nomor 8, sama ya dari sales, enter sales. Ini juga invoice. Lalu customernya kita pilih CV Johnny Komputer. Lalu di bagian tanggal kita ubah menjadi 9 Januari 2006. Shipnya item yang pertama yaitu 1 unit dengan item number CH006 casing Simbada dengan harga per unit 115.000 sehingga totalnya menjadi 115.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lanjut ke produk yang kedua yaitu 2 unit dengan item number CD001 CD-ROM kreatif dengan harga per unit 312.000 sehingga totalnya menjadi 624.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lanjut ke item yang ketiga, 2 unit dengan item number KB, item number yaitu KB010 keyboard Logitech dengan harga per unit 60.000 sehingga totalnya menjadi 120.000. Lalu pajaknya kita ubah menjadi PPN. Nah, karena ini transaksi penjualan tunai, maka di bagian pay today kita isi senilai dengan total amount-nya yaitu 944.900 sehingga out of balance-nya menjadi 0. Lalu kita record. Baiklah, lanjut ke transaksi yang 9 yaitu transaksi penjualan jasa dan biaya. Kita input dari menu sales, enter sales. Namun karena ini penjualan jasa dan biaya, terlebih dahulu layoutnya kita ganti menjadi service. Klik OK. Kemudian untuk invoice-nya sudah benar. Untuk daftar customer-nya kita pilih menjadi PT Gemilang. Nah, karena di sini tidak ada PT Gemilang, maka kita harus membuat daftar customer baru. Nah, di kolom nama kita isi menjadi nama PT Gemilang. Untuk card ID-nya kita isi menjadi 007.
kemudian kita klik OK, kemudian kita klik kembali ke customer nah di sini sudah ada PT Gemilang, kita pilih PT Gemilang. Kemudian untuk termsnya kita ubah menjadi in a given of day, kemudian diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, kemudian kita klik OK. Lalu pada bagian description-nya kita buat pendapatan jasa konsultasi. Pendapatan jasa konsultasi. Instalasi. Lalu di bagian akunnya kita masukkan akun pendapatan jasa konsultasi yaitu kode 48000. Amount-nya kita isi sebesar 3 juta rupiah. Untuk teksnya tetap NT. Lalu selanjutnya kita pilih untuk piutang PPh 23. Pada akunnya kita pilih piutang PPh pasal 23 yaitu kode 1.250. Untuk nominalnya sendiri kita isi dalam kurung yaitu 225.000. Nah, untuk teks kodenya tetap NT. Jika sudah, langsung kita record. Lalu untuk transaksi yang selanjutnya yaitu penerimaan pelanggan rupiah lunas. Nah, untuk menu ini kita masuk dari sales, kemudian klik receipt payment. Untuk ini sudah pas kas. Lalu untuk customernya kita pilih CV Telkom. Amount-nya itu di soal dia tertera 2.959.200 rupiah. Kemudian untuk tanggalnya kita ubah tanggal 12 Januari 2006. Jika out of balance-nya sudah 0, langsung kita record. Oke. Lalu transaksi yang selanjutnya yaitu penerimaan pelanggan 9-nya, yaitu sama ya dari sales, receipt payment. Kemudian itunya sudah benar kas. Customernya kita masukkan CV Ares Komputer. Untuk nominalnya sesuai dengan di soal yaitu sebesar 1.200.000, maka kita masukkan 1.200.000. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 16 bulan 1 2006. Nah, jika sudah out balance-nya 0, langsung kita record. Oke. Baiklah, selanjutnya ada transaksi penerimaan dengan denda terlambat. Kita input dari menu sales, lalu ke receive payments. Bagian deposito account cash sudah pas. Customernya kita pilih CV Modern Komputer dengan amount receive-nya sejumlah Rp2.368.000 pada tanggal 28 Januari 2006. Nah, di bagian finance charge, karena ini merupakan penerimaan dengan denda terlambat, di mana CV Modern Komputer telah melewati batas termin, di bagian finance charge kita perlu mengisi 25.000 sebagai dendanya, sehingga out of balance-nya menjadi 0. Lalu kita klik record. Nah, transaksi selanjutnya yaitu return penjualan dengan apply to sell. Kita ambil dari menu sell, lalu klik enter sales. Nah, di bagian customer kita klik CV Modern Komputer. Kita edit tanggalnya menjadi tanggal 10 Januari 2006. Nah, di bagian ship, karena ini merupakan retur, maka kita klik -1. Nah, bagian item number kita buat HD002, yaitu hard disk Seagate, dengan harga per unitnya sebesar Rp425.000. Totalnya juga segitu, dan pajaknya perlu kita ubah menjadi PPN.
Nah, sebelum merecord kita perlu ingat bahwa karena ini merupakan return, kita perlu men-set item numbernya. Kita klik HD002 tadi di bagian I set this term, kita klik penjualan hardware, yaitu kita ganti menjadi return penjualan, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini baru kita record. Lalu kita ke menu register, lalu kita pilih returns and credit. Nah, ini merupakan transaksi yang tadi. Nah, kita klik apply to sale. Kita edit tanggalnya menjadi tanggal 10 Januari 2006. Kita sesuaikan semua hingga out of balance menjadi 0. Lalu kita record. Ini transaksinya sudah tidak ada lagi, baru kita close. Nah, karena ini merupakan return, kita perlu mengembalikan set item yang tadi melalui menu inventory, lalu item list, lalu kita klik yang tadi HD002 di menu I set this item, return this penjualan itu kita ganti menjadi penjualan hardware seperti semula. Kita klik OK, kita klik close. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu return penjualan dengan pay refund. Kita klik menu sales, enter sales. Nah, ke customernya kita pilih CV Johnny Computer. Kita edit tanggalnya menjadi tanggal 11 Januari 2006. Lalu bagian ship seperti yang tadi kita buat -1. Item numbernya KB010, yaitu keyboard Logitech, dengan harga per unit Rp60.000, totalnya juga segitu, dan kita ganti pajak menjadi PPN. Nah, sama seperti yang tadi, sebelum kita record kita perlu men-set item number. Kita klik I sell this item, kita ganti penjualan hardware menjadi return penjualan. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik record. Lalu kita ke menu register. Lalu beralih ke return and credit. Nah, ini merupakan transaksi yang tadi. Kita klik pay refund. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 11 Januari 2006. Setelah seperti ini baru kita record. Nah, transaksi yang tadi sudah tidak ada lagi. Lalu kita klik close. Nah, sama seperti yang tadi kita perlu men-set kembali itemnya yang tadi. Kita klik item list. Lalu kita klik KB010, I sell this item. Kita pilih return penjualan yang tadi. Kita kembalikan menjadi penjualan hardware. Kita klik OK. Seperti itu.